Semuanya, di sini saya akan mempresentasikan tentang K3LH. Nah, untuk bab-babnya itu ada K3LH, lalu ada K3LH Administrasi Perkantoran, dan Ergonomi Perkantoran. Nah, pengertian K3LH itu adalah singkatan dari keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup. Istilah ini sering digunakan dalam dunia kerja, terutama di bidang industri, konstruksi, dan manufaktur. Lalu ada pengertian K3LH. Yang pertama ada keselamatan kerja atau K3. Fokus pada upaya untuk mencegah kecelakaan kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi semua pekerja. Ini meliputi penggunaan alat pelindung diri atau biasa disingkat APD, pelatihan keselamatan kerja dan prosedur darurat. Lalu untuk yang kedua ada kesehatan kerja. Bertujuan menjaga kondisi fisik dan mental pekerja agar tetap sehat selama dan setelah bekerja. Ini termasuk pemeriksaan kesehatan berkala, pengendalian paparan bahan berbahaya, dan manajemen stres. Lalu yang ketiga ada lingkungan hidup. Berkaitan dengan upaya menjaga agar kegiatan operasional perusahaan tidak merusak lingkungan. Termasuk pengolahan limbah, pengurangan polusi, serta penggunaan sumber daya secara efisien dan berkelanjutan. Lalu ada tujuan dari K3LH. Tujuan utama K3LH adalah menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan ramah, lingkungan untuk mendukung produktivitas serta keberlangsungan usaha, dan kehidupan masyarakat sekitar. Lalu ada peraluran dari K3LH. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mengatur kewajiban perusahaan untuk menciptakan tempat kerja yang aman bagi pekerja. Lalu ada di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan termasuk aspek kesehatan kerja. Lalu di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, fokus pada pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan oleh aktivitas industri. Lalu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, fokus pada pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan oleh aktivitas industri. Lalu ada contoh penerapan dari K3LH. Yang pertama, keselamatan kerja. Pekerja konstruksi memakai helm, rompi reflektif, dan sepatu safety. Adanya rambu-rambu dan prosedur kerja aman di area beresiko tinggi. Lalu yang kedua, kesehatan kerja. Pemeriksaan kesehatan rutin untuk pekerja pabrik yang terpapar bahan kimia. Lalu ada fasilitas ruang istirahat yang nyaman dan pelatihan tentang ergonomi. Lalu yang ketiga ada lingkungan hidup. Pabrik memiliki sistem pengolahan limbah cair sebelum dibuang ke sungai. Penggunaan energi terbarukan atau efisiensi listrik di kantor-kantor. Nah, apa sih manfaat penerapan dari K3LH? Manfaatnya ada mengurangi angka kecelakaan kerja, meningkatkan produktivitas, meningkatkan citra perusahaan, perlindungan terhadap lingkungan. Nah, unsur-unsur K3LH ini ada identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian risiko, pengelolaan limbah, edukasi dan pelatihan. Nah, ada juga peran dan tanggung jawab dari K3LH, yaitu pekerja, pengusaha, pemerintah, serta masyarakat. Nah, kesimpulan dari K3LH ini, K3LH penting untuk menjaga keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Semua pihak harus berperan aktif dalam penerapannya. Nah, selanjutnya itu ada K3LH administrasi. Nah, di sini kita pengertiannya dulu. K3LH adalah singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup, yang dalam konteks administrasi berarti upaya menciptakan lingkungan kerja kantor yang aman, sehat, dan ramah lingkungan. Ini mencakup pencegahan kecelakaan kerja, perlindungan kesehatan karyawan, serta pengelolaan lingkungan kerja agar tetap bersih dan nyaman. Nah, tujuan dari K3LH administrasi perkantoran yaitu mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja,
meningkatkan kenyamanan dan efisiensi kerja, meningkatkan kesadaran karyawan akan pentingnya keselamatan dan kesehatan, mematuhi peraturan perundang-undangan tentang K3 dan lingkungan. Nah, contoh penerapan dari K3LH administrasi itu adalah untuk yang pertama keselamatan kerja, menyusun kabel listrik agar tidak mengganggu jalan, menyediakan alat pemadam api ringan atau disingkat APAR, memberikan pelatihan evakuasi darurat. Nah, untuk yang kedua kesehatan kerja, menyediakan ventilasi dan pencahayaan yang baik, menyediakan air minum bersih dan fasilitas sanitasi, ergonomi kursi dan meja kerja untuk mencegah nyeri punggung. Yang ketiga ada lingkungan hidup, pengurangan penggunaan kertas, pengelolaan sampah kantor, penghematan listrik dan air. Nah, kesimpulannya dari K3LH administrasi itu implementasi K3LH dalam administrasi bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan ramah lingkungan, serta meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup pekerja. Nah, selanjutnya itu adalah ergonomi perkantoran. Ilmu yang mempelajari tentang desain dan penataan lingkungan kerja, produk, dan sistem untuk meminimalkan stres dan ketidaknyamanan pada tubuh manusia. Tujuan ergonomi adalah untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan dalam melakukan aktivitas. Nah, di sini juga ada jenis-jenis dari ergonomi perkantoran. Ergonomi fisik berkaitan dengan desain tempat kerja dan peralatan untuk mengurangi stres pada tubuh. Lalu ada ergonomi kognitif berkaitan dengan desain sistem dan proses untuk mengurangi stres mental. Lalu yang ketiga ada ergonomi organisasi berkaitan dengan desain, struktur organisasi, dan kebijakan untuk meningkatkan kinerja. Nah, tujuan ergonomi perkantoran itu pertama, mengurangi resiko cedera dan sakit pada tubuh, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, mengurangi kelelahan dan stres, meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup pekerja. Nah, di sini ada contoh ergonomi perkantoran. Yang pertama, menggunakan kursi yang dapat diatur tinggi dan sandaran untuk mengurangi stres pada punggung. Lalu, meletakkan monitor komputer pada jarak yang tepat untuk mengurangi stres pada mata. Lalu, menggunakan keyboard dan mouse yang ergonomis untuk mengurangi stres pada tangan dan pergelangan tangan. Nah, manfaat dari ergonomi perkantoran ini adalah mengurangi risiko cedera dan sakit pada tubuh, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, mengurangi kelelahan dan stres, meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup pekerja. Nah, mungkin sekian dulu untuk presentasi tentang K3LH. Terima kasih.